lakukan ini tentu untuk masa depan yang lebih baik. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita memulai ini adalah kita harus sadari perubahan tentu membuat perasaan tidak nyaman. Contoh mungkin hal kecil misalnya di universitas negeri seperti di tempat saya itu jarang sekali ada wakil rektor yang misalnya usianya di bawah 40 begitu. Nah, saya waktu itu ketika terpilih menjadi wakil rektor sekitar umur 37, 36 mungkin waktu itu, tentu ada perasaan yang tidak nyaman karena itu dianggap revolusi. Bagaimana saya tahu kalau itu merupakan suatu bentuk revolusi? Ya karena ketika gabung di grup wakil rektor negeri, ya saya yang paling, nah ini ya Mas Hendi ini yang paling bocah ya. Kalau misalnya yang paling bocah ya udah tahu diri ya saya. Jadi ya yang paling inisiatif begitu misalnya. Nah, cuman memang ada pandangan apakah sudah saatnya kita berevolusi seperti ini? Ketika ada perasaan seperti itu tentu ada perasaan tidak nyaman. Tidak hanya teman-teman yang kemudian menjadi teman-teman yang kami pimpin di kampus menjadi kurang nyaman, saya sendiri mempertanyakan diri, saya berada di sini layak nggak ya kan itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perubahan yang membuat tidak nyaman ini adalah hal wajar yang nyatanya harus kita alami, harus kita lalui, harus kita benar-benar sadari sebagai bagian yang alamiah dari sebuah perusahaan, sebuah perubahan gitu Bapak Ibu. Jadi dari perubahan yang cepat dan mendasar ini kita sadari bahwa apa yang kita miliki harus bisa diubah. Kemudian perubahan ini adalah untuk tujuan yang lebih baik dan memang ini perubahan yang membuat kadang-kadang tidak nyaman dan itu wajar Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kita cek dulu ada beberapa yang bocor mungkin untuk soundnya. Nah, Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, kita sebelum masuk ke dalam negara atau bangsa, perubahan terhadap bangsa atau negara, kita awali dulu dari beberapa contoh perubahan yang terlambat dilakukan atau gagal dilakukan sehingga menimbulkan efek yang fatal terhadap sebuah organisasi, dalam hal ini perusahaan. Contoh, gambar yang pertama Bapak Ibu masih ada ingatan atau memori tentang HP itu, HP Nokia. Saya juga punya dulu. HP ini bandel Bapak Ibu, jatuh berkali-kali itu nggak ada. LCD pecah itu nggak ada ya. Casing retak itu nggak ada. Kalaupun ini jatuh di lantai, lantainya yang pecah. Ini Nokia ini ya, 3310. Nah, Bapak Ibu sekalian masih ingat zaman ini Nokia tidak merasa perlu membuat perubahan. Kenapa? Karena memang leading market luar biasa. Waktu itu belum ada Apple, waktu itu belum ada Samsung, Nokia luar biasa, gila-gilaan ya. Karena terlambat mengikuti perubahan ketika Samsung sudah mulai merangkul sistem operasi Android, kemudian Apple sudah menciptakan iOS begitu, iOS, Nokia masih begitu-begitu aja, dia tidak punya operating system sehingga Nokia ditinggalkan, tidak bisa diinstalin aplikasi apa-apa kan begitu. Ada perubahan kemudian dilakukan oleh BlackBerry, Nokia ditinggalkan, BlackBerry mulai bagus, penjualan hampir semua orang di ruangan ini tentu mengalami masa-masa kejayaan BlackBerry ya Bapak Ibu ya. Ada grup BBM namanya. Kemudian waktu itu kalau misalnya tidak diangkat atau tidak dibaca kita ping 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 begitu ya Bapak Ibu. Jadi BlackBerry juga merasakan kejayaan yang luar biasa hasil dari disrupsi mengubah cara pandang HP. Saat itu HP Nokia tidak bisa digunakan untuk ngirim-ngirim gambar, ngirim suara. Kemudian BlackBerry dengan sangat mudahnya kita menggunakan BBM atau BlackBerry Messenger, kemudian semuanya itu teratasi. Tapi dia juga terlena Bapak Ibu. Terlambat berubah, BlackBerry sekarang hampir tidak ada. Saya mungkin bisa ngecek di semua peserta hari ini ya, apakah Bapak Ibu di sini ada yang masih pakai BlackBerry? Saya kira tidak ada sama sekali ya Bapak Ibu ya. Kak Made masih pakai BlackBerry? Pernah punya, tapi dikalahkan yang lain. Betul Bapak. Jadi itu salah satu contoh apabila kita sudah sadar harus berubah, harus berevolusi, tapi menolak atau terlambat sadar untuk berubah itu akan menjadikan suatu bencana.
Dalam hal ini kita bisa beri contoh, di luar HP ada yang namanya Kodak. Wah, dulu kalau misalnya kita sudah punya kamera yang namanya Kodak, ini udah paling keren. Kita beli film, di situ ada yang ISO 200 begitu. Kemudian kalau sudah jadi, fotonya habis, kita masukkan ke pengolahan negatif foto menjadi foto atau biasa dikenal sebagai afdruk. Bapak Ibu coba sekarang perkenalkan kepada mahasiswa atau mahasiswa Ibu, siswa Bapak, siswa Ibu, bahwa ayo kita mengafdruk foto. Sudah tidak tahu mereka sama sekali ya. Sekarang ini zamannya foto langsung disimpan di folder begitu Bapak Ibu sekalian, sehingga sudah tidak ada itu. Nah, Kodak itu telah merangkul revolusi digital pada bidang fotografi, sehingga Kodak akhirnya sekarang termasuk merek yang ditinggalkan kalah sama Nikon, kalah sama Canon, padahal dulu Kodak adalah rajanya fotografi. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka contoh keterlambatan atau kegagalan perubahan bisa menimbulkan efek yang sangat fatal. Ini baru di kelas yang cukup kecil, yaitu perusahaan. Bagaimana jika terjadi dalam bangsa dan negara yang telat untuk merevolusi mentalnya, bisa jadi lebih parah Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu bersyukur nggak boleh bersyukur ya atas kemalangan orang lain ya. Bersyukur pakai bahasa istilah saja ya. Bersyukurnya adalah kita memiliki contoh laboratorium alamiah yang tersedia untuk melihat negara yang berhasil melakukan revolusi mental dan negara yang tidak berhasil melakukan revolusi mental. Letaknya bersebelahan, manusianya sama, SDM-nya sama, DNA-nya sama, kelompoknya sama, bahasanya sama, tapi kemudian diolah dengan cara yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya punya keraguan gini, Pak, apa sih gunanya revolusi mental? Paling kita gitu-gitu aja. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ada dua negara yang bersebelahan, bertetangga, namanya Korea Utara dan Korea Selatan. Letaknya sama persis, jumlah penduduknya hampir sama, sukunya sama, bahasanya sama. Dan ketika kita lihat perkembangannya, bisa dilihat di situ Bapak Ibu sekalian, pendapatan income per kapita atau per kepala pada tahun 1952 itu hampir sama. Jadi Korea Utara dan Korea Selatan dulunya sampai tahun 1964, 1968 masih sama. Tapi dikelola dengan cara yang berbeda, kemudian terjadi sebuah percepatan akselerasi eksponensial. Yang berwarna biru ini Bapak Ibu adalah pendapatan per kapita orang-orang yang ada di Korea Selatan. Yang berwarna merah ini adalah yang tinggal di Korea Utara. Jadi diberikanlah sumber daya manusia yang sama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikanlah sumber daya alam yang hampir mirip juga, tapi dengan pengelolaan atau revolusi mental yang berbeda, maka hasilnya pada tahun 2010 ke atas, Korea Selatan sudah mencapai angka hampir $40.000 per kapita. Jadi sudah menyaingi negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan lain sebagainya, negara-negara maju. Sedangkan di Korea Utara masih begitu-begitu saja di angka $1.000 sampai $2.000 per tahun. Masuk dalam kategori negara miskin. Jadi sekalian, yang namanya mental, yang namanya mindset, revolusi mental, itu bukan omong kosong. Karena apa? Dalam waktu beberapa dekade kita bisa melihat hasilnya. Pertanyaannya, loh Pak, kalau misalnya dalam waktu beberapa dekade, bukannya itu adalah perubahan yang lambat? Ya, kita bisa mengatakan bahwa untuk ukuran sebuah negara atau untuk ukuran sebuah bangsa, perubahan dalam hitungan dekade itu ya terhitung cepat. Oleh karena itu, maka perubahan yang dialami oleh Korea Selatan tadi adalah termasuk perubahan yang revolusioner. Bukan evolusi, tapi revolusi. Nah, sekarang kita harus memilih. Ya, kita tahu kita tidak separah Korea Utara, tapi kita juga menyadari kenapa perubahan kita atau pertumbuhan ekonomi kita tidak secepat Korea Selatan. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu apa yang terjadi di
dua negara tersebut sambil kita refleksikan apa yang terjadi di negara kita dan di bangsa kita. Begitu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita lihat bahwa mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sih demokrasi harus ditegakkan atau diunggul-unggulkan padahal masih banyak sistem yang lain? Nah, permasalahannya adalah terbukti di berbagai tempat, di berbagai negara, seiring berjalannya waktu, timeline-nya sekitar 400 tahun terakhir, bahwa negara yang mengadopsi demokrasi itu lebih sejahtera. Nah, walaupun negara-negara Eropa itu mungkin masih menggunakan monarki, tapi pemerintahannya masih menggunakan demokrasi karena harus memilih Perdana Menteri dan lain sebagainya. Karena ternyata memang prinsip dinasti pemilihan secara keterpaksaan tanpa adanya pemilihan secara terbuka